Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah sahabat, sore ini kita ketemu lagi, kita jumpa lagi di program Cahaya Sore Premiumnya Ras FM, yaitu ada tanya jawab bersama Ustadzah Halimah Al-Idrus yang kita bahas insya Allah 45 menit ke depan, di mana pembahasannya dimulai dari pertanyaan dari para sahabat semuanya sudah mengirimkan SMS di Ras FM 0817195955 dan sudah kita kumpulkan. Mudah-mudahan nanti satu demi satu akan kita bacakan pertanyaannya dan langsung akan dijawab oleh guru kita Ustadzah Halimah Al-Idrus. Dan alhamdulillah sudah bersama-sama kita di studio Ustadzah Halimah. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan makin sehat. Amin. Makin normal keadaannya. Kita Amin. bisa kumpul bukan hanya di radio seperti ini, tapi bisa di majelis-majelis Ustadzah ya. Betul. Kayaknya udah kangen banget ya sama majelis-majelis ya. Betul, karena mudah-mudahan bisa segera normal kembali. Amin, insyaallah. amin. Karena pertanyaan dari para pendengar, dari para pencinta juga pasti kapan sih kajiannya Ustadzah Halimah nih ya, Masya Allah. Iya, betul. Jadi tunggu aja nih ya waktu yang tepat insya Allah. Iya, bukan hanya mereka, saya sendiri juga udah kangen banget ini ya. Benar. Kita semua rindu sama majelis ya. Mudah-mudahan kita semua sehat, keadaan membaik, majelisnya segera dibuka, kumpul seperti biasa. Amin, insya Allah. Baik Ustadzah, alhamdulillah nih sudah banyak pertanyaan yang masuk, tentu di 0817195955 dan ternyata pertanyaan ini masuk bukan hanya dari Jakarta, ada yang dari Jawa Timur, bahkan ada juga yang menyimak dari luar daerah, bahkan ada juga dari luar negeri yang alhamdulillah mengikuti kajian kita ya. Mudah-mudahan lebih meluas dan lebih banyak bermanfaat lagi. Insya Allah nanti juga akan kita bacakan 3 pertanyaan yang sudah dipilih melalui komen dari Instagram Ustadzah Halimah. Baik, Ustadzah kita mulai aja ya. Ini alhamdulillah sudah banyak sekali pertanyaannya. Pertanyaan pertama ini datang dari Sari. Assalamualaikum Ustadzah, ingin bertanya, apakah boleh menjadi makmum sholat subuh, mengikuti imam hanya dari suara speaker masjid yang terdengar ke rumah? Imamnya di masjid, makmumnya di rumah. Ini gimana Ustadzah, gitu silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Mengikuti jamaah, imamnya di masjid, kita dari rumah. Gitu ya. Terus lampunya mati. Waduh, akhirnya gimana? Nggak bisa tahu kan. Betul. Keadaan imamnya, pergerakannya dan lain sebagainya. Kalau syarat jamaah menurut Imam Syafi'i, nah itu harus disyaratkan adanya orang dalam satu ruang, atau kalaupun tidak satu ruang itu harus bisa tersampaikan. Jadi makmum itu kalau mau pergi ke imam bisa tanpa perlu berbalik ataupun melompat. Jadi kalau misalnya kita di rumah tapi jamaahnya itu memang membludak sampai dengan keluar, sampai dengan jalanan, sampai dengan depan rumah, dan posisinya kita itu dari dalam rumah, kalau mau menuju ke imam tuh bisa gitu, memungkinkan tanpa balik arah ataupun tanpa melompat, itu boleh, gitu ya. Nah, jadi kamu tinggal lihat aja tuh posisi rumah kamu itu, kalau mau pergi posisi kamu berdiri sholat, kalau mau pergi ke imam itu bisa enggak pakai balik arah, gitu kan. Jadi langsung menuju ke imam tuh jalan terus, itu memungkinkan apa enggak? Kalau memungkinkan untuk itu boleh, tapi kalau tidak memungkinkan enggak boleh. Dan juga ada syarat lain lagi, di mana syarat yang berikutnya adalah mengetahui atau melihat pergerakan imam. Jadi harus nyambung sama imam dan mengetahui gerakan sholatnya, bukan hanya dari mendengar, akan tetapi dari melihat. Nah, melihatnya nggak harus imam, tapi bisa melihat dari makmum-makmum yang lain. Jadi kalau misalnya dari dalam rumah itu kelihatan makmum terakhir di masjid gitu kan ya,
tahu gerakannya dari situ, nah itu diperbolehkan. Itu syarat jamaah menurut Imam Syafi'i. Walaupun ada juga Imam Malik tidak mensyaratkan itu semua, tapi kan kita mayoritas di sini Syafi'i. Iya, berarti kalau dia di rumah, kemudian mungkin speakernya luas, sehingga tidak ada sambungan, ada pintu pastinya ya untuk menuju ke masjid itu, dan pastinya memerlukan langkah-langkah yang luas juga untuk ke masjid itu, berarti tidak sah ketika dia berjamaah dengan imam di masjid ya Ustazah ya? Iya, itu tadi kalau memang tidak ada halangan untuk bisa pergi ke imam, bisa gitu, nggak pakai berpaling arah, nggak pakai balik arah dan nggak pakai melompat. Nah, itu diperbolehkan gitu. Bilari inzirar walan itaf istilah dalam fikihnya ya. Jadi melihat bagaimana kondisi rumah kita ya, ini yang harus diperhatikan juga ya. Ya, nah kalau memang harus pakai melompat karena ada lobang misalnya situ, ada sungai misalnya, ada got di situ gitu kan, nggak boleh tuh. Berarti itu yang membatasi tidak bisa atau terputusnya seseorang untuk berjamaah dengan imam ya. Dua syarat itu tadi ya yang kalau memungkinkan sah, kalau enggak gitu. Yang keduanya mesti bisa ngelihat makmum, seenggaknya salah satu dari makmum yang di belakang mesti bisa kelihatan. Kalau nggak kelihatan sama sekali nggak sah. Baik, Ustazah, kita berpindah lagi ke pertanyaan yang kedua, yaitu berkaitan dengan masalah apa nih ya? Ini masalah fikih nih, maksudnya yaitu ke ranah wanita nih. Dari Rina, Ustazah saya mau tanya, wanita yang sedang haid tidak boleh menggunting kuku dan harus mengumpulkan rambut yang rontok untuk dibersihkan. Ini bagaimana nih maksudnya Ustazah? Sebenarnya gini ya, sebenarnya hukumnya itu tidak haram, bahkan juga makruh pun enggak. Gitu ya. Cuman ada istilah dalam fikih itu al-aula. Al-aula itu maksudnya lebih baik gitu. Jadi enggak sampai ke wajib, enggak sampai bahkan ke sunnah. Maksudnya seorang perempuan kalau lagi haid wajib untuk mengumpulkan rambut enggak. Seorang perempuan yang sedang haid sunnah untuk mengumpulkan rambutnya gitu kan, tidak juga. Cuman al-aula itu lebih baik gitu ya, kalau dikerjakan bagus gitu. Artinya bahwa seorang perempuan tidak membiarkan ada anggota tubuh yang terputus tanpa disucikan terlebih dahulu. Kalau lebih mudahnya seperti ini aja nih buat teman-teman nih sama perempuan ya. Kalau lagi mens atau nifas, jangan bersengaja memotong rambut atau memotong kuku. Nah, selebihnya kalau ada yang rontok atau ada kukunya yang terlepas, ya udah bismillah. Kalau kamu mau lebih hati-hati lagi, ambil rontokan rambutnya tersebut, kemudian bawa ke wastafel niat untuk mensucikannya. Nah, itu lebih hati-hati lagi gitu. Karena seperti yang dituliskan oleh Syekh Abu Bakar Syatta dalam kitabnya I'anatul Talibin, dalam kitab Fathul Mu'in itu beliau mengatakan bahwa semua anggota tubuh kita yang pernah terputus waktu di dunia akan dikembalikan di hari akhirat nanti. Dan kalau dikembalikan dalam keadaan ketika sengaja dipotong dalam keadaan mens, itu takutnya dikembalikan dalam keadaan kotor. Seperti itu. Jadi menghindari hal-hal yang seperti ini bolehlah kita kerjakan untuk jangan bersengaja memotong rambut atau memotong kuku pada saat sedang dalam keadaan haid. Termasuk juga untuk tidak mendonor darah. Tidak mendonor darah dalam keadaan haid. Jadi kalau seandainya bisa kita hindari untuk jaga dulu nggak potong rambut, nggak potong kuku, tentu itu lebih baik ya. Itu lebih baik ketika kita sedang haid atau nifas ya. Baik, Ustazah, pertanyaan selanjutnya dari Fatma di Salatiga nih. Alhamdulillah nih sahabat kita yang di luar daerah juga mengikuti. Ustazah minta nasihat. Gimana caranya? Nih saya menanti buah hati selama 5 tahun ini, tapi kok kayaknya belum datang-datang. Supaya hati lebih ridho, lebih ikhlas, dan amalan apa nih Ustazah supaya hati ini jadi lebih tenang? Iya, Fatma, kamu 5 tahun ya. Ada banyak saudara-saudari kita yang juga lebih lama daripada itu. Dan ya, cara mengikhlaskannya, bagaimana untuk mengikhlaskan keinginan? Mungkin keinginannya tetap ada, tapi bagaimana kita bisa ikhlas menjalankan kehidupan tanpa terlaksananya keinginan tersebut, gitu ya. Yaitu adalah dengan faham bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Gitu. Kita kan cari apa yang terbaik menurut kita, tapi wa ma'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.
berapa banyak perkara yang kita benci ternyata itu baik buat kita. Ya seperti kita benci sudah menikah sekian lama tapi belum ada anak, ini kan suatu yang tidak kita sukai. Tapi itu terkadang khairul lakum kata Allah, itu baik bagi kalian. Wa ma sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan berapa banyak perkara yang kita inginkan ternyata itu adalah perkara yang buruk bagi kita. Kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Kita nggak tahu tapi Allah tahu. Imam Bukhari itu dulu sama Allah SWT ketika dipersiapkan untuk menjadi seorang ahli hadis terkemuka, Allah SWT mencabut pandangan matanya. Gitu kan, yang dengan tercabutnya pandangan mata itu beliau melatih pendengarannya, sehingga Imam Bukhari itu menjadi ahli hadis nomor 1 dalam Islam, karena beliau cukup mendengar sekali aja udah nggak akan pernah lupa seumur hidup. Gitu. Nah itu keahlian, skill seperti itu beliau miliki ketika Allah SWT mencabut pandangan matanya. Nah, padahal kan tercabutnya pandangan mata tentu adalah sesuatu hal yang sesuatu yang kurah, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang dibenci oleh seseorang gitu. Bahwa ternyata dalam takdirnya Allah sepahit apapun terdapat kebaikan di sana. Nah, kamu jangan pernah berpikir bahwa kalau saya punya anak saya akan bahagia. Gitu kan. Nah, mindset kita harus kita rubah nih. Dirubah dengan kalau saya belum melahirkan anak, apa yang sudah bisa saya lahirkan? Gitu kan. Berpikirlah untuk melahirkan begitu banyak hal yang bisa kamu lakukan, melahirkan kebaikan-kebaikan, melahirkan ilmu, melahirkan hafalan-hafalan Al-Qur'an. Apa yang kamu bisa lakukan di masa sekarang? Jangan tunggu kebahagiaanmu tersebut dengan kamu memiliki anak. Karena ini manusia nih. Manusia itu suka kayak begitu, suka ajal, suka tergesa-gesa terhadap sesuatu ya. Orang lagi zaman sekolah gitu kan mikirnya, oh nanti kalau saya kuliah saya senang. Terus kuliah, nanti kalau saya sudah menikah saya senang. Nanti kalau udah menikah punya kerja saya senang. Ternyata udah kerja belum menikah belum senang juga. Kalau udah punya suami saya senang. Kalau udah punya suami, kalau saya punya anak saya senang. Terus aja begitu gitu kan. Nanti kalau anaknya banyak, kalau anak saya udah pada gede-gede saya senang. Kapan senangnya? Gitu. Jadi kita harus sudah bisa mensyukuri dengan kita melihat seperti yang Allah Subhanahu wa taala bilang, fadhkuru ala Allah. Ingat-ingatlah kebaikan-kebaikan yang Allah telah beri. Jangan selalu ingat kebaikan yang belum diberi. Tapi ingat dari sekarang kebaikan-kebaikan yang sudah Allah beri. Betapa sangat banyak kita gak mampu menghitungnya. Bersyukurlah dari hal tersebut. Nah, kemudian kalau bicara itu untuk ketenangan hati ya. Kalau bicara amalan atau zikir-zikiran, semua zikiran-zikiran asalkan dibarengi dengan keimanan dan pemahaman terhadap makna zikir itu, insya Allah akan memberi ketenangan hati. Salah satunya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ingat-ingat terus bahwa nggak ada kekuatan untuk bisa menghindar dari keburukan seperti ya zaman pandemi seperti ini ya. Nggak ada kekuatan untuk bisa menghindarkan kita dari keburukan dan tidak ada kekuatan untuk bisa mendatangkan kebaikan seperti buah hati yang kamu inginkan ini kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tuh ketika memberikan sesuatu tepat ya. Iya, betul. Dan tidak akan pernah meleset dari masanya. Jadi tetap tadi yang Ustazah Halimah sampaikan bahwa husnuzon yang nomor 1, kemudian fokus kepada apa yang sudah ada. Mungkin apa yang sudah ada, fadhkuru ala Allah itu tadi ya. Jadi fokus kepada yang sudah ada. Jadi yang lain-lainnya nanti insya Allah juga ditambah lagi enaknya, dikurang, nggak terasa juga susahnya gitu mungkin ya. Ustazah, itu kan mengenai masalah pekerjaan hati. Ini masih nyambung juga. Ada yang bertanya tentang masalah was-was nih Ustazah. Ustazah mau tanya gimana caranya menghilangkan was-was supaya hati jadi tenang. Apakah ada kaitannya ke situ benar ya? juga, sama juga ya. Hati yang tenang itu adalah dengan pemikiran bahwa apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan adalah yang terbaik. Kita akan jadi tenang. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan liyagil hamuk makudir yakun. Kata Nabi, liyagil hamuk, pasti bakal sedikit susahmu. Pasti bakal sedikit susahmu, makudir yakun. Bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu akan terjadi. Mahmakan, walaupun kita usahakan seperti apapun, kalau udah memang waktunya terjadi gitu. Jadi seharusnya sebagai orang mukmin kita nggak kagetan, karena kan memang apapun yang terjadi itu kan sudah dalam skenario Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya perlu menjalani aja kan. Gitu. Jadi belajar kita untuk memaknai bahwa segala sesuatu ini tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah.
begitu kan ya. La mani' lima atait, wala mu'ti lima mana'at, wala radda lima qatit, wala yanfa' dal jadi minkal jad. Itu kan zikir kita yang setiap habis sholat kan. La mani' lima atait. Kalau udah Allah mau ngasih, gak ada yang bisa ngalangin. Kalau Allah nggak mau ngasih, juga nggak ada yang bisa ngasih. Dan la yanfa' dal jad minkal jad, la rad lima qadait. Apapun yang Allah tetapkan nggak ada yang bisa nolak, dan nggak ada hasil apa-apa dari usaha siapapun jika tidak berbarengan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kuncinya setelah ikhtiar minta sama Allah, hasilnya kalaupun belum segera berarti memang belum pas menurut Allah ya. Betul. Nah, jangan was-was gitu ya, sama apapun tuh jangan was-was. Ini kan sekarang ini lagi musim pandemi nih. Orang banyak yang akhirnya jadi was-was. Gitu ya. Kita jalani aja protokol kesehatannya untuk pakai masker gitu kan, salaman tapi jangan kemudian jadi was-was gitu ya, mau pegang apapun, waduh kayaknya udah membayangkan ada virus di semua hal gitu. Nah itu yang harus kita hindari, yang akhirnya kita jadi lupa bahwa virus pun makhluknya Allah, yang tidak akan ada yang bisa mengenai siapapun kecuali yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah itu yang harus selalu kita ingat. Makanya mengetahui hal ini, Nabi Muhammad alaihi wasallam sebagai muallimul a'zam gitu ya, sebagai guru terbesar kita, meminta kita untuk membaca ayat kursi dalam segala sesuatu. Nah, itu juga salah satunya untuk memantapkan hati kita agar tidak was-was. Kita mau tidur nih, was-was kita nggak tahu ketika tidur apa yang akan terjadi. Bisa jadi ada kejahatan, bisa jadi ada orang mau berbuat jahat sama kita, bisa jadi penyakit kan banyak datangnya di waktu malam dan lain sebagainya. Nabi nyuruh kita buat baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Al-Hayy, Allah selalu hidup. Nah kalau penjaga kita mau pakai bodyguard nih, karena kita was-was kita mau pakai bodyguard. Kita nggak tahu bodyguard kita tuh tahu-tahu mati, ketiduran misalnya. Tahu-tahu ketiduran, gitu kan ya. Bodyguard ya, betul. Nah tapi Allah ngasih tahu nih biar kamu mantep nih sebelum tidur kamu baca ayat kursi, buat kamu ingat Allah tuh Al-Hayy, Allah akan selalu hidup. La ta'khudhuhu sinah, nggak bakal ngantuk. Gitu kan, bodyguard kamu bisa ngantuk, siapapun bisa ngantuk, penjaga CCTV bisa ngantuk, mau pakai satpam semua orang bisa ngantuk, sekuat apapun. Tapi Allah ngasih tahu gitu. Makanya kamu jangan tidur kecuali sudah baca ayat kursi, jangan menjalani hari kecuali sudah baca ayat kursi, sambil penuh pemahaman, keluar rumah baca ayat kursi, masuk rumah baca ayat kursi. Itu buat ngingetin kamu gitu, bahwa kamu gak usah was-was, ada aku kata Allah. Selalu menatap kamu, selalu menjaga kamu, tenang aja. Tenang aja, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah nggak bakalan tidur, Allah nggak bakalan ngantuk. Itu kan enak banget jadi orang Islam sebenarnya. Betul. Udah ada tuntunannya. Dan bacaan kalau kita dawamkan insya Allah benar-benar jadi benteng ya. Betul. Kuncinya di hati. Ini kita paling susah kadang-kadang hari-hari kita kan, ya Allah kenapa ya gelisah ya, apa ya, tapi nggak tahu sebabnya, kok gelisah aja, ternyata mungkin ada kekhawatiran di situ. Kekhawatiran di situ kita serahkan semuanya kepada sang penjaga kita. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak keluar kita was-was. Suami keluar kita was-was. Bahkan terhadap diri kita sendiri kita was-was. Serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah adalah khairun hafidhah ya, sebaik-baik penjaga buat kita sekalian. Dan ini tepat sekali kita bahas karena kondisi yang semacam ini ya. Ini virusnya nggak kelihatan, kita bingung juga nih gimana cara menghindarinya. Kita minta sama Allah. Selalu ingat bahwa virus juga punyanya Allah. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan ini orang-orang majelis insyaallah nih dengan banyak zikir, banyak baca ayat kursi, insyaallah makin dijaga sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustazah, ini berbeda tema sedikit berkaitan dengan apa ya? Ini dari Naila. Saya mau nanya Ustazah, gimana caranya menghilangkan perasaan suka kepada seseorang yang bukan mahram, sementara dia sudah ada ikatan serius dengan orang lain? Sebenarnya nggak usah ada ikatan serius dengan orang lain juga, emang rasa suka sama yang bukan mahram, rasa suka kepada laki-laki yang bukan suaminya, nah itu kan perkara yang memang dilarang ya. Sebenarnya gini, rasa sukanya itu sendiri kan suatu yang naluri. Cinta itu kan datang tanpa permisi. Tiba-tiba datang di hati gitu ya. Iya, gitu aja. Cuman actionnya itu yang dilarang. Iya, betul. Gitu ya. Kamu tiba ngelihat seseorang atau teringat seseorang atau ada rasa terhadap seseorang, itu suatu yang naluri. Kita bisa lihat siapapun, tapi kita nggak ada rasa apa-apa. Tapi kita bisa tahu-tahu
lihat seseorang atau kenal seseorang dan kemudian hati kita punya rasa sama orang tersebut. Itu suatu yang naluri gitu ya. Rasa itu maksudnya normal ya. Untuk normal. rasa seperti itu normal. Iya, untuk suatu hal yang memang Allah kasih gitu betul. kan. Sesuatu yang begitu aja. Makanya orang rasa suka sama sesuatu, rasa seperti itu ya. Selera suka betul. gitu kan. Memang itu suatu hal yang di luar kemampuan kita untuk menghindarinya. Sama halnya kayak kita gemeteran, kita respon tubuh itu ya, itu juga salah satu dari respon hati yang di luar kemampuan kita untuk menghindarinya. Akan tetapi yang jadi masalah itu adalah action sesudahnya. Setelah kita menyadari ada sesuatu nih yang ada rasa tersebut itu, ada rasa di hati nih, kemudian setelahnya gimana gitu ya. Nah, yang terkait dengan hukum itu action sesudahnya. Itu yang terkait dengan hukum yang bisa jadi haram, bisa jadi halal, bisa jadi musibah atau anugerah. Gitu ya. Ini yang kalau saya lebih lihat sih lebih kepada ini tuh ujian gitu kan. Rasa hati itu kan ujian. Allah Subhanahu wa taala meletakkan rasa hati kamu terhadap sesuatu, mau benci, mau suka, mau kecewa, mau sedih, itu adalah bentuk-bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam kehidupan gitu. Jadi bentuk ujian tuh bukan hanya hal-hal yang terlihat ya, bukan hanya hal-hal yang terlihat gitu kan ya. Akan tetapi rasa hati itu juga merupakan ujian untuk lagi-lagi sama aja, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau lihat siapa di antara kalian yang benar jalanin ujiannya. Gitu. Nah, kalau kita ada punya rasa hati terhadap seseorang, entah itu rasa benci, entah itu rasa suka gitu ya, tinggal kita lihat aja action sesudahnya. Jadi rasa hatinya itu sendiri hal yang naluri aja gitu kan, salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Action sesudahnya. Itu yang menentukan apakah kita ahsanu amala atau kita asa amala. Kita baik perbuatannya atau kita jelek perbuatannya. Nah, kalau sesudah rasa hati suka tersebut itu kemudian kita nyari tahu nomor teleponnya, itu berarti action yang salah berarti ya. Betul. Yang kemudian kita ngintip-ngintip orangnya lagi ada di mana, atau yang sekarang nih pada suka liatin media sosialnya, begitu kan ya. Jadi agak penasaran gitu ya. Jadi mau lihat-lihat. Untuk kemudian ketika tahu dia jalan sama perempuan lain yang sakit padahal hati, padahal bukan siapa-siapa kamu juga, kenapa kamu yang sakit hati gitu ya. Nah, itu yang akhirnya kemudian setan masuk dari arah situ. Iya, betul. Jadi perasaan ketika refleks ada suka, ada sesuatu dalam hati, itu refleks yang memang anugerah dari Allah ya. Tinggal akhirnya ujian sih ujian, lebih mohon maaf, ujian. Bukan anugerah. Karena kalau anugerah pastinya semuanya akan baik ya. Tapi kalau ujian inilah pilihan nih. Nah, kalau kamu bisa menjalaninya dengan kamu serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu minta perlindungan kepada Allah untuk menjauhkanmu dari hal-hal yang tidak baik, dan kemudian kamu setengah mati memerangi perasaan hati tersebut sehingga perasaan hati itu lepas dari diri kamu, minta kepada Allah, ya Allah hilangkan perasaan ini ya Allah, gitu kan, karuniakan kepada aku rasa cinta kepada yang memang seharusnya untuk aku cintai, dan jauhkan dari aku rasa cinta yang tidak seharusnya aku rasakan gitu kan. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala betapa kita menyadari kelemahan diri kita atas hal tersebut dan seterusnya. Nah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan rasa hati yang benar sesudah kamu melewati ujian tersebut. Dan ini yang saya anggap sebagai sebuah berkah. Betul. Itu hadiah dari melewati ujian. Masya Allah. Jadi perangi. Betul. Jangan dibawa perasaan. Jangan. Biasanya gitu kalau dibawa apalagi perasaan. kalau kemudian dibawa-bawa ya, lagi sholat inget dia, lagi makan inget dia. Itu akhirnya ini yang rusak nih. Ini tujuannya niatnya mau hilangin, tapi kayaknya susah tuh kalau kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan tadi Ustazah bilang perangi. Jangan dibawa perasaan. Apalagi hal yang salah udah Yang lebih banyak salah lagi nih Ustazah nih, mohon maaf nih, banyak adik-adik kita nih yang punya perasaan-perasaan seperti ini kemudian dibawa-bawa sama dia, dengerin lagu-lagu galau. Gitu kan ya. Jadi menikmati perasaan itu, tapi sebenarnya perasaan itu salah, yang dia akhirnya tersiksa dengan perasaan itu. Akhirnya dia kemudian tersiksa dengan perasaan tersebut, membuat dia jadi asa amala ini tadi ya. Jadi memilih pilihan-pilihan yang tidak baik. Jadi harus seimbang antara keinginan dengan action ya. Kalau keinginan saya pokoknya mau ilangin perasaan, saya pokoknya mau lupain dia, tapi ternyata actionnya masih suka dengar-dengar hal-hal yang membawa ke perasaan tadi ya. Udahlah, diikutin perasaannya aja deh pokoknya. Perangin ya. Nggak mudah, tapi itulah ujian. Mudah-mudahan akhir dari ujiannya hadiahnya besar dari Allah. Hadiahnya besar dari Allah, insya Allah. Dikasih jodoh yang lebih baik daripada yang pernah dia sukai itu, insya Allah. Ya Rabbal Alamin. Baik Ustazah, pertanyaan selanjutnya,
mau tanya sedikit mengenai permasalahan agama. Apabila air yang telah diberi doa dicampur dengan cairan lain, misalnya seperti minuman yang menjadi ada rasanya, ada rubah warnanya gitu Ustazah, itu gimana? Apakah keberkahan dari air tersebut bisa hilang? Enggak sih ya. Saya pernah baca di buku judulnya Keajaiban Air itu ya, yang ditulis oleh seorang profesor di Jepang beberapa tahun yang lalu. Itu menceritakan bahwa air itu sendiri memang memiliki molekul-molekul yang akan berubah bentuknya dan juga berubah fungsinya ke tubuh ketika dibacakan sesuatu yang baik, gitu ya. Makanya kita terbiasa untuk misalnya minta seseorang membacakan air dengan niat kesembuhan, atau misalnya dengan niat kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan gitu, untuk kemudian air tersebut kita minum. Bahkan kebiasaan dari kita-kita, para habaib, para ulama, dari ahli sunnah wal jamaah tentu saja. Nah itu untuk setiap kali doa atau apa ada air ya. Betul. Saya ingat dulu ayah saya setiap kali hataman Quran selalu meletakkan air di depan saat beliau berdoa, dan kemudian meminta kami anak-anaknya untuk meminum air tersebut. Kata beliau, insya Allah berkahnya Al-Quran, berkahnya hataman Al-Quran, berkah doa, biar kita semuanya jadi ahli-ahli Quran, begitu kan. Nah ini memang juga sesuatu hal yang baik dilakukan. Nah terus gimana kalau air tersebut kita bawa pulang, kita campurin kita bikin kopi misalnya begitu ya, atau kita campurin ke larutan yang berwarna, berwarna misalnya atau apa gitu kan, buat jus misalnya gitu. Nah itu apakah akan berkurang keberkahannya? Saya kira enggak ya. Saya kira enggak, insyaallah mudah-mudahan. Pokoknya diminum, jangan sampai enggak diminum. Dan diminumnya tentu saja untuk campuran-campuran yang baik, kan begitu ya. Jadi jangan dipakai buat hal-hal yang nggak baik. Jadi kalau udah kita punya air yang memang air zikir misalnya, tentu kita berharapnya diminum ya. Jangan justru malah mubazir atau bahkan dipakai untuk hal-hal yang siram tanaman atau misalnya itu sayang banget ya. Atau misalnya ketika kita mau berhadas, nauzubillah, yang sampai seperti itu ya. Kita tempatkanlah tempat yang semestinya, karena memang insya Allah air itu membawa berkah buat diri kita. Betul. Ya. Baik, Ustazah, saya mau sedikit geser, yaitu pertanyaan yang datang dari teman-teman di Instagram. Nah ini yang banyak like-nya ya, yang Ustazah Halimah sempat sampaikan. Ini dari Elvian Mutiara. Assalamualaikum Ustazah, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah, amin. Izin tanya Ustazah, di era saat ini bagaimana pendapat Ustazah jika sebagai muslimah ada keinginan aktif berorganisasi di sekolah atau kampus, tapi dirinya merasa ada beberapa hal yang kurang nyaman bagi dirinya, misalnya kalau rapat malam, kemudian kalau ada diskusi yang bersamaan dengan ikhwan. Nah ini gimana nih Ustazah? Iya, saya sering sampaikan ya di mana-mana, baik di kajian ini ataupun di tempat yang lain, bahwa kita tidak pernah berhenti dan kita harus selalu ingat bahwa kita adalah hambanya Allah. Siapapun kita, kamu jadi ibu rumah tangga, tapi selain ibu rumah tangga kamu hambanya Allah. Dalam artian kamu tetap harus menjalankan perintah Allah. Kamu jadi istri tapi kamu juga hambanya Allah, gitu kan. Kemudian kamu jadi pelajar, kamu jadi mahasiswa, kamu jadi mahasiswi gitu. Mesti ingat juga bahwa selain daripada profesi kamu tersebut, kamu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kamu jadi pejabat, kamu jadi pekerja misalnya gitu. Siapapun kamu harus tahu bahwa dirimu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang mana menjadikan peraturan Allah di atas peraturan siapapun. Gitu. Peraturan sekolahan boleh-boleh aja kamu ikuti selagi tidak melanggar peraturannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau udah ada aturan di sebuah organisasi misalnya gitu ya, atau di sekolahan yang melanggar aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, maka adalah pilihan kamu untuk lebih memilih aturan Allah daripada aturan siapapun yang memberikan aturan. Sebab semuanya fana, semuanya rusak, semuanya habis, sementara aturan Allah Subhanahu wa taala itu yang akan terus memanjang. Gitu kan? Jika kamu lelah, kata Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jika kamu lelah berbuat kebaikan, maka ingatlah bahwa kelelahanmu akan hilang, akan tetapi kebaikan yang kamu lakukan akan kekal abadi. Gitu kan? Demikian pula dengan ketika kita menjadi seorang salah satu dari anggota organisasi misalnya begitu ya. Selagi peraturannya adalah peraturan-peraturan yang boleh-boleh
boleh aja, silahkan. Tapi kalau udah aturannya membuat kamu sampai harus berduaan dengan laki-laki yang bukan mahrammu, gitu ya, harus ada acara misalnya bersentuhan kulit dengan laki-laki yang bukan mahram, harus terlihat auratnya misalnya, atau hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan seperti safar bersama-sama dengan laki-laki yang bukan mahram dan lain sebagainya, maka itu sudah harus jadi hal yang membuat kamu berpikir bahwa saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya tentu saja tidak mau melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada saya gitu. Iya, jadi silahkan aja kalau mau berorganisasi asalkan kita punya landasan hukum Allah yang harus didahulukan ya. Itu prinsip ini prinsip. Jadi jangan pernah mau gitu, mau mencari kebaikan lewat jalan keburukan. Itu seringkali merupakan salah satu caranya iblis. Gitu kan ya. Caranya iblis caranya setan untuk bisa mengganggu manusia, jadi melewatkan keburukan lewat jalan kebaikan gitu. Kayaknya kan baik-baik aja berorganisasi, gitu kan ya. Akan tetapi kemudian jadi menghambat kita untuk menjalankan semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi tidak ada aturan di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah sampai bikin kamu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, tinggalin. Dan ini juga berlaku bukan tadi seperti yang saya sampaikan ya, tidak hanya kepada seorang yang aktivis di kampus. Apapun wanita yang bekerja berkarir tapi dalam karirnya mengharuskan dia untuk pergi keluar kota dengan laki-laki yang bukan mahram, kita sering dapat pertanyaan yang seperti itu kan. Gitu. Kamu harus ingat bahwa selain kamu berkarir, kamu mencari rizki yang kamu anggap sebagai sebuah ibadah, kamu juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau mencari rizkinya Allah dengan jalan yang dilarang sama Allah. Iya, betul. Jadi yang penting adalah kita dahulukan aturannya Allah nih ya. Jadi apapun pasti berbagai macam profesi, berbagai macam aktivitas, selama kita ngikutin aturannya Allah, insya Allah selamat nih. Siapa yang mendapati Allah, maka apa yang dia harus merasa kehilangan dari apa gitu kan. Tidak ada kehilangannya, tapi siapa yang kehilangan Allah, maka apa yang dia dapatkan gitu. Nggak ada yang dia dapatkan. Baik. Kemudian Ustazah, pertanyaan masih dari Instagram, yaitu dari Alila. Ini berbeda nih, berkaitannya tentang masalah maulid. Ustazah, saudara saya bermazhab Syafi'i, tapi setelah dia ngaji online, dia membid'ahkan maulid hadroh. Nah, itu apakah masih sah dianggap atau bisa masih dianggap sebagai pengikutnya Imam Syafi'i? Iya, berarti dia semacam pemberontak dalam mazhab Syafi'i ya. Padahal sebenarnya betul-betul dalam mazhab semacam Syafi'i, teroris dalam mazhab Syafi'i ini ya. Insyaallah. Jadi dia, ya maksudnya dia mengikuti mazhab Syafi'i, tapi untuk hal-hal yang dia sukai, untuk hal-hal yang dia nggak mauin misalnya gitu, dia akan menyalah-nyalahkan Imam Syafi'i atas hal tersebut. Ya itu berarti tidak kafah aja sih. Tidak maksimal sebagai pengikut Imam Syafi'i. Nah, takutnya nanti sampai sana Imam Syafi'inya juga bilang kamu nggak ikut saya kok. Nah, itu menurut pendapat saya akhirnya kemana? Akhirnya kemana dia harus bersanding? Kemana harus ngikutnya nih ya? Iya, kita kan dalam beragama itu kan perlu ada sanad, perlu ada silah ya, perlu ada sambungan, ada talinya gitu kan, yang menyampaikan kita kepada Rasulullah tuh bukan hanya sekedar ilmu yang kita dengar atau kita baca dari mana-mana. Katanya seorang ulama, mangkana syaikhuhu kitabuh kana khata'uhu aktsar min shawabuh. Siapa yang ilmunya itu hanya baca dari kitab, maka salahnya bakal lebih banyak daripada benernya. Gitu ya. Itu kalau baca dari kitab. Bagaimana pula dengan hanya mendengarkan kajian online, gitu kan ya, tanpa tahu siapa yang menyampaikan, nggak tahu silsilah ilmunya seperti apa, gitu, hanya karena orang tersebut membacakan ayat atau membacakan hadis, kemudian kita ikut, nggak kayak begitu, gitu. Kita beragama harus ada sanadnya, harus ada silsilahnya, gitu. Jadi kita berguru, belajar dari orang yang memang benar-benar kita tahu seperti apa. Saya tidak melarang pengajian online, silahkan aja, tapi kenali dulu nih orangnya nih. Memang kalau dari kalau orang tersebut di zaman-zamannya sahabat, di zamannya orang masih berguru kepada Nabi Muhammad SAW, kita bisa mengikuti ucapan undur maqal wala tandur manqal. Lihat apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan, karena memang semuanya yang mengucapkannya adalah orang-orang baik, orang-orang saleh. Nah, kalau untuk zaman sekarang justru sebaliknya ya. Undur manqal wala tandur maqal. Lihat dulu siapa yang bicara gitu kan. Kalau yang bicara menurut saya nih ya, kalau yang bicara Habib Umar bin Hafid, apapun yang beliau sampaikan benar. Kalau yang berbicara adalah Habibana Zain bin Smith misalnya gitu, apapun yang beliau sampaikan benar. Gitu ya. Jadi kita liatin dulu nih siapa orang tersebut,
kita tahu seperti apa kehidupan beliau, seperti apa pengikutannya terhadap ajaran Nabi Muhammad alaihissalam, ulamanya Allah subhanahu wa ta'ala, ulama yang memang kita tahu zahir batinnya memang benar-benar mengikuti ajarannya Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian pegang orang tersebut, gak usah lihat apa yang diucapkan lagi gitu, ketika kita sudah dapetin orang-orangnya, seperti itu. Jangan jadi sampai ketika kita mengikuti online memang alhamdulillah sekarang memudahkan kita iya, untuk memudahkan kajian, kita. Tapi jangan sampai itu justru membuat kita tersesat ya. Iya, betul. Yang akhirnya nggak punya pegangan. Nanti ketika betul juga ketika nanti di akhirat kita harus mengikuti Imam Syafi'i, ternyata ada ajaran-ajaran yang kita tolak. Nah, ini harus, ada banyak hal yang berbeda prinsip gitu kan betul. dengan Imam Syafi'i. Seperti misalnya Imam Syafi'i itu kan sangat mencintai ajaran beliau dan beliau sendiri itu memang sangat mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad alaihissalam. Nah, kemudian ada orang-orang yang mengaku bermadhab Syafi'i akan tetapi membenci Ahlul Bait misalnya gitu kan. Sangat bertolak belakang dengan ajarannya Imam Syafi'i. Baik, Ustazah, ini masih sedikit sama pertanyaannya dari Nana di Depok di Jawa Barat ya. Ustazah, ketika mendengar sholawat ini saya selalu menangis Ustazah, apalagi yang lirik sholawatnya itu mengena banget apa yang sedang saya alami. Kadang saya bingung kenapa air mata ini tiba-tiba keluar. Mohon arahannya Ustazah. Ya, kalau kemudian adanya tangisan itu kan merupakan reaktif dari apa yang ada di dalam hati. Kan ketika hati merasakan sesuatu, kemudian ada reaksi dari hati tersebut, terkadang berupa air mata yang keluar. Nah, itu tinggal mau menghukumi air mata ini apakah air mata mendatangkan pahala atau mendatangkan dosa, tinggal lihat rasa hati kamu seperti apa. Kalau meskipun yang didengarkan sholawat tapi dia kebayang-bayang mantan misalnya gitu, karena mungkin diiringi dengan nasyid yang indah, kemudian akhirnya jadi kebawa perasaan, tapi yang diingat bukan Rasulullah yang dibacakan sholawatnya misalnya gitu ya. Air matanya akan tetapi itu kan kita nggak bisa menghukumi air mata ini sebagai sesuatu hal yang baik gitu kan ya. Tapi kalau misalnya yang dia menangis karena mengingat Nabi Muhammad, begitu kan? Nah, itu kan sesuatu hal yang baik, gitu. Nah, ketika sesuatu hal tersebut baik ya insya Allah. Kalau memang dia mengingatnya itu, sholawatnya itu membuat dia mengingat Nabi Muhammad alaihissalam sampai dengan berderayan air matanya, nah itu adalah kabar gembira bagi orang tersebut ya, bagi yang bertanya ini, bagi Nana. Jika memang air matamu itu adalah karena kamu menangis rindu kepada Nabi, kamu menangis karena malu kepada Nabi, atau kamu menangis karena mengingat dan mengenang perjuangan Nabi atau keindahan Nabi dan lain sebagainya yang terkait dengan Nabi Muhammad alaihissalam, itu timbul dari rasa cinta kepada Nabi Muhammad alaihissalam, maka ini adalah sebuah kabar gembira bagi orang tersebut bahwa insya Allah ada rasa di dalam hatinya yang membuat dia mudah-mudahan kelak akan dapat bertemu dengan Nabi Muhammad alaihissalam dan berkumpul bersama dengan beliau, sebab beliau mengatakan almar'u ma'aman ahab, anta ma'an man ahbabta, kata Nabi Muhammad kepada seseorang yang mengaku mencintai Nabi Muhammad alaihissalam. Jika benar cintamu, kamu akan dikumpulkan dengan yang kamu cintai. Dan kita berharap semua ketika mendengarkan sholawat itu kita semuanya menangis karena rindu dengan baginda Rasul ya. Bukan karena ingat kesedihan yang kita alami ya. Betul. Apalagi yang tadi dibahasnya, saya suka nangis ketika apalagi kalau liriknya tuh lagi yang sedang saya alami. Nah, ini biasanya mungkin takutnya kebawa perasaan gitu ya. Kesedihan dia gitu ya. Mudah-mudahan dengan kita dengar sholawat, tahu liriknya, makin cinta, makin rindu, turun air mata, itu yang kita harapkan semuanya ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi hambanya Allah, umatnya Nabi Muhammad yang murah air mata kita untuk baginda Rasul ya. Betul, amin insyaallah. Baik, saya ingin membacakan satu pertanyaan terakhir Ustazah, ini masalah berkaitan dengan hati. Ustazah mau tanya, gimana sih caranya orang tuh iri sama dengki ke kita? Kita harus bagaimana? Jadi menghadapi orang lain yang punya sifat iri dengki kepada kita, kitanya mesti gimana nih? Dulu Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, hentikanlah atau saya minta kepadamu untuk engkau menghentikan orang-orang yang berkata buruk tentang saya, gitu ya, orang yang benci, orang yang iri, orang yang dengki kepada Nabi Musa. Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberhentikan mereka. Maksudnya biar saya hidup lebih tenang, nggak ada orang iri, nggak ada orang benci, nggak ada orang hasut sama saya gitu. Nabi Musa minta seperti itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wahai Musa, ini adalah sesuatu hal yang aku tidak melakukannya untuk diriku sendiri. Bagaimana aku akan melakukannya untukmu? Allah yang menciptakan manusia, tapi Allah pun difitnah sama manusia. Allah dibilang punya istri, Allah dibilang
berbilangan, Allah dibilang bertempat, dan seterusnya, begitu kan ya. Allah yang menciptakan mereka aja tidak menghentikan omongan dari orang-orang yang memang benci kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan apa yang mereka mau gitu. Nah, Allah tidak akan melakukan itu kepada Nabi Musa. Jika hal tersebut Allah bahkan tidak berikan kepada Nabi Musa, siapalah kita? Iya, betul. Makanya Imam Syafi'i ketika disampaikan bahwa Imam, ada orang yang sangat benci kepadamu sehingga memfitnahmu. Kata Imam Syafi'i, beliau membawakan ada beberapa bait syair ya, yang kurang lebih maknanya bahwa dulu Sayyidina Husain meninggal dipenggal sama orang, dulu Sayyidina Hasan diracun, mati diracun, begitu kan. Kemudian sebelumnya Sayyidina Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bahkan diusir dari kota Mekah, gitu ya. Jadi semua orang mengalami masa-masa dijahatin orang. Itu adalah sesuatu hal yang normal. Kamu tidak bisa berharap semua orang akan suka kepadamu, siapapun kamu, berbuat apapun kamu. Ridhon nas ghayah la tudrak, kata Imam Syafi'i. Dicintai, disukai semua orang adalah cita-cita yang nggak mungkin kesampaian, nggak mungkin kesampaian. Jadi nggak ada ceritanya semua orang suka semua sama kita. Jadi adalah sesuatu hal yang wajar jika kamu dibenci orang, diiriin orang, didengkiin orang, gitu ya. Kalau ada orang yang ngomong di belakang kamu, ya kamu cukup merasa terhibur aja, berarti kamu di depan dia. Ini Masya Allah ya. Jadi kalau kita ingat lagi bahwa baginda kita Rasul ya, sesempurna itu tapi diusir dari Mekah, direncanakan pembunuhannya, ditampar, dipukul, di segala macam ya, segala perbuatan-perbuatan. Kalau dibandingkan lagi dengan seandainya kita cuma diiriin sama orang misalnya, cuman apa misalnya, sih gitu kan. Orang berbuat jahat sama kita apa sih? Selama ini belum ada juga gitu kan orang yang positif corona kemudian segera sengaja menularkannya kepada kita. Belum juga gitu. Belum. Jangan sampai gitu kan. Artinya bahwa orang berbuat jahat sama kita masih dalam batasan-batasan yang normal dan bukan hanya kamu yang digituin gitu kan. Betul. Jadi cukup untuk menghibur kamu bahwa kalau ada orang ngomong di belakang kamu, artinya kamu di depan dia. Betul. Begitu kan ya? Kalau ada orang yang merendahkan kamu, artinya kamu di atas dia. Dan kalau ada orang yang iri, hasut sama kamu, artinya kamu punya kenikmatan yang Allah bagi kepadamu tidak dibagikan kepada orang lain. Karena orang nggak mungkin akan iri, akan hasut sama orang yang nggak ada yang diiriin juga. Siapa yang iri sama pengemis di jalanan, misalnya, mohon maaf ya, siapa yang iri sama gelandangan? Nggak ada gitu kan. Kalau ada orang iri sama kamu, kamu punya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan lebih kepada kamu, tidak kepada orang tersebut, kan begitu ya. Dan untuk itu tetaplah berbuat baik kepada siapapun. Jadi alhamdulillah aja ya. Jadi kalau ada orang yang iri misalnya, ada yang dengki misalnya, memang harusnya kayak keburukan misalnya, alhamdulillah berarti dia perhatian sama kita. Mungkin betul. Itu saya. Ini alhamdulillah. Balik lagi bahwa kita nggak bisa menahan atau mengatur hatinya semua. Kita nggak bisa ngatur hati orang. Jadi cukup aja untuk tetap berbuat baik kepada siapapun. Tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa, gitu ya. Sebab orang mulia pasti akan bisa memuliakan siapapun, dan orang hina pasti akan selalu menghina siapapun orangnya, gitu ya. Jadi jangan juga mungkin jangan terlalu fokus juga kepada siapa-siapa yang iri kepada kita, udahlah ya. Karena balik lagi nanti khawatir jadi was-was hati nih, jadi gelisah hati nih, kok kayaknya dia jadi kebawa ke perasaan lagi ya. Dan mudah-mudahan ketika kita fokus kepada apa yang memang banyak yang sayang sama kita misalnya, dan alhamdulillahnya kita jadi diperhatikan sama mereka, mudah-mudahan kita jadi nggak terlalu khawatir lagi. Nggak usah terlalu kepikiran sama apa yang orang lain lakukan buat kita ya. Kita hanya harus fokus terhadap apa yang sudah kita lakukan. Baik, alhamdulillah Ustazah, Masya Allah. Dan tadi kita sudah bacakan beberapa pertanyaan, diantaranya juga dari SMS di 0817195955, dan juga tadi kita bacakan 3 pertanyaan dari Instagram yang sudah dituliskan di kolomnya Ustazah Halimah Idrus. Ini adalah dari Kak Elvian, kemudian dari Kak Ulfa, juga dari Kak Alila ya. Ini 3 pertanyaan kita sudah bacakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak bermanfaat, dan insya Allah kita akan jumpa di Rabu yang akan datang. Jadi program ini insya Allah di bulan Juli ini kita akan adakan setiap hari Rabu. Jadi teman-teman yang punya radio bisa dipasang di setel radionya, live streaming, kemudian juga di Facebooknya Ustazah Halimah Idrus, kemudian di Instagramnya Ustazah Halimah Idrus, dan juga di Instagram saya. Jadi mudah-mudahan lebih meluas lagi dan lebih banyak bermanfaat. Insya Allah.
Ustazah, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan bisa membagi ilmunya kepada kita semuanya. Insya Allah Rabu depan kita ketemu lagi. Baik, silakan Ustazah untuk menyampaikan kalimat penutup. Ya, orang yang mulia akan mampu memuliakan setiap orang, siapapun orangnya, dan orang yang hina hanya akan menghina orang lain siapapun. Maka nggak usah fokus terhadap bagaimana orang berbuat terhadap kita, fokuslah untuk terus menyebarkan kebaikan kepada siapapun saja yang ada di sekeliling kita. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah terima, mudah-mudahan kita akan segera dapat berkumpul dan bertemu lagi dalam darat ya, tidak hanya dalam udara, insyaallah ya. Amin. Baik, terima kasih untuk sahabat yang sudah ikut berpartisipasi. Kita akan ketemu di hari Rabu yang akan datang. Terima kasih. Salam rindu dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.